menjadi buyahnya EVOS Divine. Ya. Oh, no. Coba lihat itu. Dia nyari, cuy. Wah. Eternal nyari. Iya. Iya, Eternal nyari. Oke, nyalinya anak komunitas emang beda sama anak e-sports ya. Kalau anak Itu ya e-sport pokoknya. lebih tetap memiliki pertimbangan dan dia juga dicari sebenarnya sama Bigetron satu orang di Bima Sakti, tapi kita harus alihkan dulu fokus kita dari arah Morp yang juga ikut mencari di mana EVOS. Yang mana ini ternyata tensinya bukan cuma terjadi di ladies, tapi juga di cowoknya. Morp Team juga bakal coba menyambangi anak-anak EVOS. Terlihat dua player dari EVOS sudah kandas begitu ya, tapi MGOT juga masih ada clash ke arah Bara. Mungkin bisa dialihkan Bapak produser ke arah EVOS dan juga TWE, dan mungkin kita masih harus tetap melihat dulu yang sedang terjadi di area Caroline Mansion. Onyx. Sayang sekali kenapa ditahan. Wah, bentar bro, ini Onyx bro. Ini Onyx bro, ini kita harus tonton juga bro. Dan kita lihat gimana NSC, akankah bakal menjadi 2-0 picknya untuk NSC. Mengingat tadi Onyx juga harus terpatahkan di sini. Tapi Onyx kali ini mempunyai eksekusi yang lebih sulit karena bakal ada tim lain yang datang di sana. Papaya terlihat satu orang Kiba jatuh knockdown, dua orang di-handle sama Gedai. Tidak bisa bicara terlalu banyak dan Jack untungnya masih bisa abuse satu trogonnya, mendapatkan satu orang dan dihajar lagi. Gocek dulu ke kiri, coba loncat smooth banget di peluru terakhir trogonnya. Tapi masih ada satu orang lagi dari Indostars yang membuat situasi untuk Onyx semakin tidak menyenangkan. Dan pertempuran masih berlanjut ya antara Morp dan juga EVOS di sana. Kita lihat bagaimana saat ini 5 poin kill sudah berhasil didapatkan oleh pemain dari Indostar. Satu movement timing yang sangat tepat tadi Bigel, di mana mereka benar-benar menunggu momen paling tepat. Tapi kita berlanjut dulu. Ini adalah salah satu highlight replay di mana momen tadi Jack sempat melakukan super clutch melawan 2, tapi pemain terakhir karena heal point-nya tersisa 20. Ya, jadi itu jadi unlucky moment juga untuk si Jack ya. Jadi clutch-nya ya tipis ya. Tipis. Hampir aja, cuma tetap ya hampir. Wah, Ini dia, gue suka nih momen-momen yang gini-gini. Kedua kalinya MGOT sedikit lagi bisa maksimalin momentum, tapi sayangnya sedikit miss. Pas banget dia mau banting ke kanan tuh tadi ya, aimnya agak menjadi delay yang dimanfaatkan lawannya. Dia tahu langsung dibantai sama lawannya dan itu udah menjadi buntu buat si MGOT-nya. Sekarang malah jadi si Eternalnya lumayan leluasa untuk mencari sisa player dari EVOS Divine dan terlihat ternotis bahkan di sana ada MGOT. Anak dan juga di tangan Kocel yang dari tadi udah juga cari mana nih TWE nih ya. Waktu itu sih gue bilang EVOS Divine sekarang sih udah masuk ke fase kemiskinan marginal ya. Wow, benar sih. Tapi ini map udah, EVOS. udah jadi udah kemiskinan struktural sih, mereka udah bangun hidup berapa kali itu. tapi ini map EVOS. Map EVOS itu Masih. ya, masih suara yang sama, masih suara yang sama dari Bapak Fayat. Dan juga kita bisa lihat gimana Dewa United juga ternyata ide yang tidak terlalu bagus, benar-benar straight matah dari obser matah ke tembusin graveyard, tembusin bullseye dan juga CPR, bukan ide yang terlalu bagus menurut gua. Karena lu lihat rewardnya sih nggak seberapa, tapi perangnya sih lumayan berdarah-darah ini. Dan Nice. lu lihat lawan Bison ya kan, dan itu lawannya Mini Uzi dari Jafra. Ya, dan kita lihat berlanjut ternyata Morp datang ikut campur nih pertempuran yang sedang terjadi cukup lama di kisaran bukit-bukit Katulistiwa, Ji. Ini dan juga plantation tadi ya, ini bagaimana nih, Ji? Ini Oke. Ini gue ngeliatnya Morp akhirnya sadar betul sebelum Dewa cegat dia di tenda sono di Bima, mendingan dia cari nih orang-orang yang jalan dari arah graveyard menuju ke Bullseye Shipyard lewat radio dekat Katulistiwa. Dan lumayan akurat pembacaan pergerakan dari Morp Team. Aim dari Morp Team di sini gue lihat adalah nyari variabel lain dari lawannya, dan ternyata dia klik banget temponya sama timingnya pas banget gitu. ya, tapi dia paham banget kok itu bertempur dengan siapa. Iya, dia tahu. Dia tahu. Menit keberapa itu memang itu ya salah satu titik transit lah dari tim yang datang dari Obser. Betul, sebelum dia sampai ke atas Bima di sekitaran cerobong dan tenda itu. Oke, kita berlanjut dulu ke pertempuran yang kembali terjadi antara dua tim komunitas nih harusnya ya. Gokil. Ini KitKat dan pemain dari Indostar yang tadi sudah berhasil mendapatkan 5 poin kill. Wow. Itu granatnya masuk. Bagus, untungnya dia masih punya satu Tatsuya skill yang dapat dari beli dia untuk digunakan untuk kabur, karena kalau enggak udah semakin sulit. Namun kayaknya pergerakan dan juga inisiasi dari ini udah lumayan well planned gitu. Jadi bagus banget eksekusinya, nggak ada yang miss. Sisa-sisa player dari Indostar juga tadi kelihatan nggak menemukan jalan keluar sih. Iya betul. Tapi di sini saya melihat komit tempur yang tadi dipraktekkan oleh
pemain dari ini ya. Kemarin kita lihat tadi satu granat yang benar-benar bisa masuk ke celah-celah. Untuk sekarang Alvaro Awakening itu cukup sulit, Dik. Ya, benar sih. Dan wow, masih belum. Ini emang sebenarnya hal-hal yang udah harus dirasakan sama Dewa United ketika dia nggak bisa make it tadi di jalur rotasinya dia. Tapi hal yang sama juga terjadi sama teman-teman dari EVOS Divine kali ini. Dan sama-sama punya track record drop zone-nya di observatory. Dan ini bakal jadi perang yang cukup berat. Tapi Street, anak muda emang gak bisa dilawan Street. Mister 17 lebih muda dari Anda Street. Dan tentu saja Street bakal kena panis. Tapi kita bisa lihat ada Abax. Masih ngotot. Kill drop pokoknya. Dan Jafra juga masih bakal obvious banget di sana. Dan menyisakan satu orang. Sayangnya lagi dan lagi Eva somehow gak bisa make it. Dan Dewa cenderung lebih tajam. Lo lihat. Udah kalah senjata sih itu. Kalah senjata juga. Itu tadi yang gue maksudkan. Mereka udah berapa kali digempur. Resource-nya juga udah habis. Paling 1-2 orang doang kan yang punya resource lu memang memadai. Jadi udah masuk di kemiskinan struktural kayak gini. Mau gimana lagi lu either you make it or not. Wah, tapi ini emang bener kata Pak Fayet, ini gamenya EVOS banget. Game EVOS banget buat sulit. Ya, buat bonyok gitu. Gamenya EVOS banget. Tinggal satu loh. Ini ada apa gitu, kenapa masih ngotot-ngotot. Dan kita lihat yang Bion yang baru saja turun tadi langsung mengejar posisi pemain terakhir dari EVOS. Jafra saat ini tidak bisa berbuat banyak. 300. Posisinya juga sudah ketahuan. 300 doang sih kurang sih ya. Ketahuan lagi. Udah ketahuan pula. Masih. Gila prediksi gua. Menghancurkan tim yang gue prediksi. Wah, gila sih lu curse banget sih Pak Fayet kalau boleh gue bilang. Masalahnya Dewa juga sebenarnya kan posisinya sama ya, statusnya sama kayak si EVOS. Bener. Sama-sama habis rontok juga, apalagi si Dewa rontoknya masih Mor tadi kan. Aduh, apakah reuni ini ternyata lebih working dari pada eksekusi yang sudah terbaca dari EVOS Divine sayangnya. Karena tadi masih maksain tuh fatal banget ya. Dan TWE sekarang akan berhadapan dengan Eternal, yang mana Eternal udah kehilangan satu player dari Senpoi. Dan Kocel masih berusaha semaksimal mungkin maksimalin satu peluru terakhir Trogonnya. Ternyata gak bisa. Dia harus reload terus bentar dan narik ke belakang, tapi sayangnya udah kebaca juga. Membuat TWE berhasil mendapatkan 2 player dari Eternal, Pak Fayet. Iya, nyarinya TWE, ketemunya di sini malahan kelabakan. Aduh, dasar tim komunitas ya Mas. Lucu banget. Lucu banget lagi. Lucu. Itu Nih kalau ada soundboard yang satu tarikan nafas deh. Aduh, makanya tim komunitas. Ada ekonya dikit ya, ada ekonya dikit. itu kita butuh soundboard itu. Iya, lucu banget. Aduh. Ini udah fun banget sih, tapi emang udah match terakhir tuh semuanya bener-bener mengeluarkan yang bisa mereka keluarkan, termasuk humor-humor untuk teman-teman caster ya. Karena tapi gue lagi nunggu nih, Dewa bisa nggak keluar dari status mereka sebagai kaum marginal? wah, enggak sih. Itu kan tadi lebih ke EVOS ya? Nggak, Dewa juga sama. Sama Dewa Ada juga. 2 yang lagi masuk fase kemiskinan struktural, cuman EVOS sudah rontok duluan. Nah sekarang yang masih berstatus kaum marginal nih Dewa nih, bisa lepas kan nih? Iya, di in game ya teman-teman. Iya. Kita harus make it clear, itu di in game ya teman-teman, bukan di real life, aman ya. Nanti di klip penyakit ya, dan kita lihat sekarang gimana ini nih berusaha sekuat tenaga, tapi bakal ada komit dari arah atas sebenarnya. Dari arah atas ini udah gamenya unik banget menurut gue. Tapi Morph, gue penasaran nih eksekusi Morph kayak gimana. Nice, Mal berhasil buka momentum itu dengan bagus, dapat pick off. Dan sekarang Kiba sekarang mencari apakah bakal ada yang backstep Onyx atau tidak ya kan. Karena dia belajar dari pengalaman Trauma. di Caroline Mansion di tengah pick gitu ya kan. Dan Mal udah di posisi. Mal kayaknya kembali ke role awalnya dia. Sebenarnya sebagai sniper nggak usah dijadiin raster, bukan ide bagus Mal jadi sniper. Gue kasih tahu ya. Dan sekarang giliran dari Morph yang bakalan mulai nge-push pelan-pelan anak-anak ini nih, mulai kegeser juga, mulai keusir pelan-pelan. Tapi gardu berapa detik itu gardu lu? Aduh, nggak ada glual sih, susah juga sih gardu. Nggak ada, kosong glualnya. Habis tadi karena dia ambil posisi paling atas dan di spray berkali-kali dari 2 arah sekaligus. Yang akhirnya 3 glualnya yang tersisa itu habis terpakai buat defense. Tapi gue akuin juga sih nyalinya lu 3 glual berani tahan di posisi yang se-awkward itu. Sebelumnya 8, Mak. Habis. Karena posisi paling atas ditembakin 3 arah. Nah itu minusnya di atas kalau nggak bisa make it, nge-abuse momentum yang tadi pecahnya si ini sama Morph jadi gitu tuh. Jadi boros glual. Iya, boros glual. Abis boros glual dapat apa? Dapat lu kesungkur. Iya. Batu ginjal lu pecah. Waduh, amit-amit bahaya banget itu. Ini apalagi Onyx juga kan turnamen yang kebetulan di
gadang-gadang ya Onyx ya di turnamen ini gitu ya kan. Mengingat Onyx di turnamen terpati kemarin juga sempat nyaris Gacor, make it gitu ya kan. gacor. Nyaris mengerikan Iya, gitu. nyaris aja. Nyaris. Oke, tapi nyaris tidak cukup. Iya, nyaris tidak cukup. Benar. Masih never enough masih. Dan Oh, tinggal 2. tinggal 2, kill baru 4. Ini masih 32 orang dan lu tumbang di hashtag 9 sih bukanlah big deal untuk posisi yang lu harus ngejar poin banyak banget Pak Fayat. Duitnya cukup nih buat ngehidupin temennya. Tapi apakah Iya. mereka bisa sempat? Kalau kita lihat rumah yang tempat ada finding machine sudah dijagain dan cukup bijaksana tadi kita lihat bagaimana Morph yang sudah memilih untuk objektif untuk bisa masuk ke dalam circle berikutnya. Walaupun sebenarnya tembakan ke arah atas ya itu menurut saya tidak terlalu impact kecuali mereka memang mau melakukan commit dan kita lihat commit sudah dilakukan sudah menggunakan portal go di sana berhasil secure satu pemain. Sudah ada follow up yang cukup cepat walaupun harus kehilangan satu orang. Siro sudah terkena knockdown di sana. Kita lihat duel kali ini dengan Trogon. Baik sekali. Duel berikutnya masih bisa dimenangkan. Waduh, keadaan juga mulai nggak kondusif nih sebenarnya untuk Morph Team, tapi untungnya masih bisa dia handle dengan baik. Dia udah tahu sisa player terakhir dari PBM ada di situ persis. So 4 tukar 1 sih masih hal yang cukup big deal untuk Morph Team yang udah dapetin 12 poin eliminasi dan banyak banget perang terjadi. Ntar Gedai dulu, tadi coy. diratain tadi sama KitKat dan Dewa United notice ada perang di bukit. Dia langsung mau coba kejar, apalagi ada portal go juga udah disiapin dengan sangat matang sama Dewa United. Oh my god, sisi lain, mau buka 1-2-4 ngapain? Sub-13 dia predik kah? Ya dia tadi menghindari tembakan kayaknya Oke, dari nice. atas Nice. dan kita lihat sini harusnya Tiger Wong lagi gak sih atau Bigetron ya? Ya, Ya. Jack turun. Ya dia tidak punya pilihan Ji, dia harus turun sekarang gitu karena masih bisa healing sebelum terkena zona tapi ada pertempuran juga yang terjadi di bawah. Kita lihat sini Morph Team yang tersisa bertiga tapi sudah berhasil mendapatkan 13 poin kill. Wah. Di sisi lain Kiba yang baru saja dihidupkan kembali harus menjadi makanan pemain-pemain dari Dewa United yang juga sudah mengumpulkan poin kill cukup banyak seharusnya. Sudah Wah. mencapai lebih dari 10 harusnya. Mantep banget nih ya Dewa United ya. Dewa United dan juga Morph Team yang bermain cukup ciamik, permainannya lumayan bisa mereka kuasai. Tapi gue penasaran di mana Bigetron dan juga Eternal saat ini. Apalagi kondisinya sekarang mereka pasti agak sedikit compang-camping. Dan nah ini yang gue maksud, compang-camping, kepisah-pisah. Bigetron itu satu player sebelah kirinya udah pasti nggak selamat kecuali dia bisa pakai portal go, dia abuse balik regroup. Dan Sam13 dapetin pick off yang juga lumayan mahal di sana menuju ke arah Bigetron. Dapat satu dan ditukar tukar satu sekarang Sam13 mau coba dicolong tapi Mr. 17 udah mulai kelihatan dan Bigetron mencoba cari posisi yang paling jauh, paling proper dan langsung surprise dengan dia punya portal go sesaat lagi karena dia udah nutupin portal go-nya untuk supaya rotasinya nggak kebaca dan kita bisa lihat gimana Bigetron 2 player dikirim untuk coba ngeras menuju ke arah Dewa United dan terlihat satu knockdown dari jauh. Ada Morph Team yang mainin momentum ini juga. Dan Beyond, tinggal Beyond sekarang semakin sekarat bersama Sam13 udah mulai terpojokan karena masih mau coba dimainin dan dia masih bisa regroup lagi karena momennya tadi Mr. 17 berhasil ngidupin Sam13, Rens berhasil regroup lagi dan Beyond adalah bait. Morph sekarang terpaksa main di jalur sebelah kanannya dan sayang banget satu orang di sana jatuh knockdown di momen lagi krusial kayak gini. Morph lagi jadi kalah jumlah dan Dewa United bakal punya peluang besar untuk mendapatkan Booyah karena Bigetron udah nggak bisa banyak melakukan momentumnya dan terlihat malu udah knockdown sisa Siro aja, Siro sendirian tapi ada yang di sebelah kiri sana. Dan Mr. 17 ternyata berhasil mengeksekusi satu player terakhir dari Morph. Dan Bigetron ternyata masih bisa 1 tukar 1. Ada suntikan tapi nggak bisa. So this is it. Booyah buat Dewa United. Jadi maksudnya Papayat itu buyanya untuk EVOS yang lama ya? Oh bener juga. Bener juga. Nggak kepikiran sama gua. Ya bener.